Halo sobat nih, gas lagi yuk push Dragon Master, langsung aja kita gaskut. Mereview sedikit dari part sebelumnya, setelah Sumingang berhasil menekan si kampret tua yang tiba-tiba saja muncul membangkitkan Phantom palsu menggunakan lintah gila miliknya. Ternyata di sini lintah-lintah itu tidaklah berguna di hadapan Zu. Dan hal itu juga memaksa kampret tua itu harus menyatu bersama lintahnya untuk menjadi lebih kuat lagi. Ya, setelah bersatu dengan naga lintah miliknya, kampret tua ini ia sungguh sangat yakin dapat membunuh Zumingang dengan cara melepaskan semacam cairan racun. Namun ya, melihat racun itu datang di sini, Evil Star yang ada bersama Zu, ia langsung datang dan menghempaskan cairan asam racun itu. Ya, melihat ternyata serangannya tidaklah berguna, membuat kampret tua itu ia sungguh sangat kesal dengan Evil Star. Maka dari itu, kini ia pun langsung mengincar Zu menggunakan tubuh aslinya. Dan itu juga membuat Zu ia berujar, "Evil Star, cepat bunuh monster itu." Wah, ya dengan sihir unik miliknya. Di sini ternyata Evil Star mampu melelehkan lawannya dengan sangat-sangat mudah. Dan ternyata setelah bertransformasi sekalipun, kampret tua itu ternyata tetap bukanlah lawan yang sepadan untuk Zu dan juga Evil Star. Dan di sela-sela jiwanya terbakar, kampret tua itu ia sempat bertanya, siapa kau sebenarnya? Bagaimana bisa aku mati di tanganmu? Wah, ya, di sini Zu yang melihatnya, ia hanya berujar, siapa aku? Aku adalah orang yang telah banyak membunuh orang-orang dari kota Julei ini. Dan kau bisa bertanya kepada mereka nanti di neraka sana. Sambut dari Zu. Dan setelah pertarungan yang memang tidak begitu menarik, di sini Zu ya tentu saja memanen bola jiwa milik kampret tua itu. Ya, seperti yang diharapkan dari seorang penyihir tua, dia memiliki bola jiwa yang lebih baik daripada bola jiwa milik Peng Hu. Dan sepertinya, aku bisa menghasilkan banyak uang dari benda ini, pikir dari Zu. Ya, setelah membunuh kampret tua itu, kini Zu ia pun kembali berjalan menjelajahi reruntuhan gunung. Dan ia menemukan sebuah pintu masuk yang cukup besar. Dan di sini Zu ia juga memutuskan untuk memasuki gerbang itu. Dan ketika Zu memasuki tempat itu, Zu ia merasa kalau di tempat ini sepertinya waktu berjalan sungguh sangat lambat. Namun di sini Tuan Ko yang tiba-tiba saja muncul, doi pun berujar, "Oi, bocah, coba kau lihat ke atas sana." Dan benar saja, ketika Zu melihat ke arah atas, ia melihat ada sebuah portal. Dan itu membuat Zu ia berujar, "Hei, apakah itu adalah sebuah portal dimensi?" Namun uniknya, di sini portal dimensi itu terlihat ada sebuah benda unik yang terjatuh dan itu sempat mengganggu pikiran Zu yang membuatnya berujar, "Tuan Koi, benda apa ini?" Ya, di sini Koi merah ia berujar kalau benda yang ada ini adalah manik matahari. Bahkan di sini Koi merah ia juga berujar, "Aku tidak menduga kalau ternyata benda ini akan muncul di tempat ini." Di sini Zu ia juga bertanya, "Lantas apa gunanya benda ini, Tuan Koi?" "Ya, gelombang waktu." Ya, Koi merah ini ia berujar kalau benda ini memiliki efek mempercepat perputaran waktu. Namun melihat ekspresi Zu yang memang sepertinya tidak tertarik, membuat Koi merah ia cukup sangat kesal. "Oi, bocah, kenapa kau terlihat tidak tertarik dan terlihat sepertinya kau kecewa?" Ya, di sini Zu ia berujar, "Lantas apa gunanya mempercepat perputaran waktu? Benda itu hanya akan membuat gadis-gadisku menjadi lebih cepat tua dan keriput. Aku tidak menyukainya, itu sungguh sangat mengerikan." Sambut dari Zu. Dasar bocah kampret. Benda ini dapat mempercepat pertumbuhan kultivasimu seperti domain spirit. Benda ini juga tidak akan berpengaruh dengan umurmu, dasar bocah. Kau tahu kan, saat ini Xiaobi ia belum menyelesaikan degradasi naganya. Maka dari itu, dengan menggunakan benda ini, mungkin saja itu dapat mempercepat proses degradasi itu. Dan mungkin saja dalam waktu singkat Xiaobi ia akan segera bangkit. Sambut Koi merah itu. Ya, mendengar hal itu, di sini Zu ia pun langsung berubah 180 derajat. Dan ia langsung memanen semuanya benda-benda itu. Kenapa kau tidak mengatakan itu sejak awal, Tuan Koi? Ini berkah, sambut dari Zu. Ya, setelah memanen manik matahari, kini Zu ia pun langsung masuk ke dalam domain spiritnya dan mulai meleburkan manik itu di atas kepompong milik Xiaobi. Di sini Zu ia juga berharap kalau benda ini benar-benar dapat membantu percepatan pertumbuhan dari Xiaobi.
Di sini Zhu ia juga berujar, Xiaobi, cepatlah kau tumbuh dan cepatlah kau menetas. Aku sungguh sangat merindukanmu, nak. Setelah Zhu memberikan manik matahari kepada kepompong milik Xiaobi, kini Zhu ia pun keluar dari dalam gerbang misterius itu. Dan ternyata di luar sana ia telah ditunggu oleh Yunsu dan juga bocah kuning ini. Di sini Yunsu ia juga berujar, Zumingang, apakah kau sudah memeriksa tempat itu? Lantas apa yang kau temukan di dalam sana? Tanya dari Yunsu. Ya, di sini Zhu ia berujar, ya, aku menemukan hadiah yang sangat luar biasa, sambut dari Zhu. Mendengar Zhu mendapatkan sesuatu yang sepertinya menarik. Di sini Yunsu ia berujar, baiklah, kalau begitu aku juga ingin memasukinya. Ujar Yunsu sembari menyerahkan bocah kuning ini kepada Zumingang. Dan benar saja, beberapa saat kemudian, kini Yunsu ia pun kembali keluar dengan suasana hati yang terlihat cukup sangat riang. Dan itu juga membuat Zhu yang melihatnya ia berujar, hei, apa yang didapatkannya di dalam sana? Ia terlihat sangat bahagia. Apakah dia mendapatkan sesuatu yang menarik? Pikir dari Zhu. Sedangkan untuk bocah kuning, begitu ia melihat ada kesempatan, ia langsung merobekkan sebagian bajunya agar dirinya dapat lepas dari cengkeraman Zhu dan langsung berlari masuk ke dalam gerbang misterius itu untuk mendapatkan hadiah pula. Dan ia juga berujar, Spirit Blazing, aku datang, ujar bocah kuning itu sembari pergi memasuki tempat itu. Namun ia melihat bocah kuning itu berlari ke arah tempat itu. Di sini Yunsu ia berujar, Zumingang, apakah kau tidak menghentikan bocah itu? Tidak, biarkan saja, sambut dari Zhu. Jika bocah itu mendapatkan sesuatu yang menarik, kita bisa merebutnya nanti ketika ia telah keluar. Bukankah itu adalah ide yang bagus untuk mendapatkan hadiah tambahan? Sambut dari Zhu. Selain itu, di sini Zhu ia juga berujar, hei, apa yang kau dapatkan di dalam sana? Tanya dari Zhu. Ya, di sini Yunsu ia berujar kalau dirinya mendapatkan sebutir telur. Di sini Yunsu ia juga berujar, aku bisa merasakan ada aura naga di dalam telur ini. Nah, ambillah, ujar Yunsu sembari melemparkan telur itu kepada Zhu. Hei, melihat hal itu, di sini Zhu ia pun sembari mengambil telur, ia juga berujar, hei, telur ini kan milikmu, kenapa harus aku yang merawatnya? Ya, di sini Yunsu ia berujar, kontrak spirit yang aku miliki ini sedikit unik. Aku hanya dapat mengikat kontrak dengan naga-naga kuno. Maka dari itu aku tidak bisa sembarangan untuk memelihara seekor naga. Ujar dari Yunsu yang memang malas mengurus naga dari kecil. Namun ya, melihat Zhu yang sepertinya ogah-ogahan memelihara telur naga itu. Di sini Yunsu ia berujar, ya udahlah, jika kau tidak mau memeliharanya, berikanlah kembali kepadaku, biar aku rebus aja telur itu dan akan kujadikan masker wajah. Ya, mendengar hal itu, di sini Zhu ia pun tidak mau bayi naga harus berakhir menjadi masker skincare. Maka dari itu Zhu ia pun langsung memanggil Nua miliknya untuk sementara mengurus telur yang telah ia dapatkan. Nua, tolonglah kau simpan telur ini dulu ya. Baik, sambut dari naga Nua. Di sini Zhu ia meminta kepada Nua untuk menjaga telur itu karena memang Zhu ia tahu akan repot jika ia harus memegang telur itu kemana-mana. Lagi pula di sini Zhu tidak bisa membawa telur itu masuk ke dalam domain spirit miliknya karena memang untuk dapat membawa sesuatu masuk ke dalam domain spirit, khususnya makhluk hidup, Zhu ia harus mengikat kontrak spiritual dulu. Selain itu juga membuat kontrak spiritual dengan sebutir telur juga tidaklah mungkin dapat untuk dilakukan. Tapi ya, melihat Nua yang dapat membawa telur itu masuk ke dalam domain spirit malah membuat Zhu bingung lah bagaimana bisa Nua melakukannya. Maka dari itu, di sini Zhu ia pun mengikuti Nua masuk ke dalam domain spirit dan bertanya, hei, bagaimana bisa kau melakukannya, membawa telur itu masuk ke dalam domain spirit? Di sini Nua ia menjelaskan kalau ia memiliki kontrak dengan dunia ini untuk dapat melindungi beberapa binatang. Maka dari itu, di sini Nua ia dapat membawa telur itu masuk ke dalam domain spirit dan ia juga berencana akan mengkontrak telur ini menjadi bawahan atau hewan penjaga miliknya. Namun untuk Yunsu yang melihat jiwa Zhu yang masuk ke dalam domain spirit, ketika ia melihat tubuh fisiknya ternyata menunjukkan muka yang sange, membuatnya berujar, hei, apa yang kau lakukan? Kenapa mukamu sungguh menjijikkan? Tidak ada, sambut dari Zhu. Namun setelahnya Zhu ia juga berujar, Yunsu, menurutmu benda apa yang akan didapatkan oleh bocah kuning itu? Entahlah, kupikir bocah itu tidak akan mendapatkan apa-apa, sambut dari Yunsu. Dan benar saja, tak lama setelahnya bocah kuning itu ia pun kembali keluar dan ia langsung berujar, Zumingang, benda apa yang kalian dapatkan di dalam sana?
Tidak, aku tidak mendapatkan apa-apa. Aku hanya mendapatkan beberapa informasi penting dari dewa yang terus memujiku. Kalau aku adalah seorang pria yang akan mendapatkan berkah yang sangat luar biasa dari surga di masa depan nanti. Ngeles dari Zu. Bacotlah kau. Aku yakin di antara kalian berdua pasti akan ada yang mendapatkan hadiah dari dewa kan? Ngaku aja kalian. Dan aku yakin dengan perhitunganku aku tidak mungkin salah. Blak, digampar. Bocah kuning itu pun digampar oleh Zu. Hei bocah, kau masih kecil dan kata-katamu sungguh sangat luar biasa. Apakah kau tidak pernah diajari dengan benar? Ujar dari Zu. Sedangkan untuk bocah kuning ini, setelah ia digeplak oleh Zu, ia hanya dapat terdiam aja. Dan setelahnya di sini Yunsu ia juga berujar, sudahlah, ayo kita pergi. Orang-orang yang ada di luar sana mungkin mereka masih membutuhkan bantuan kita di medan perang. Dan benar saja, kini Zu ia pun langsung memutuskan untuk pergi bersama Yunsu menaiki naga kilin milik Yunsu. Dan sini Zu juga berujar, hei bocah kuning, kau tahu kan di tempat ini dipenuhi dengan beberapa monster aneh yang suka memakan daging manusia. Dan kuharap kau beruntung untuk tidak bertemu dengan mereka, ujar dari Zu yang menakut-nakuti bocah kuning itu. Namun melihat Zu yang menaiki naganya, di sini Yunsu ia berujar, oi Zumingang, kenapa kau ikutan naik nagaku? Kau kan punya naga sendiri. Tidak. Kau tahu kan, Evil Star ia tidak suka dijadikan hewan tunggangan. Maka dari itu lebih baik aku menumpang naga kilinmu ini yang agung ini. Ujar dari Zu kepada Yunsu. Sedangkan untuk bocah kuning, ia berujar, tunggu, jangan tinggalkan aku sendirian. Mendengar hal itu membuat Zu ia berujar, oi bocah, kau tahu kan aku ini bukan orang tuamu, urus aja dirimu sendiri. Dan kuharap kau memiliki sedikit keberuntungan untuk tidak mati di tempat ini. Mendengar dirinya akan ditinggalkan di tempat ini seorang diri, ditinggalkan di tempat yang penuh dengan monster hasil bualan dari Zu, membuat bocah kuning ini pun menjadi panik. Dan ia juga berujar, tidak, jangan tinggalkan aku sendirian. Berikanlah aku sedikit tumpangan, aku akan membayarnya dengan benda-benda berharga milikku. Lihat, aku akan membayarnya dengan benda ini. Benda ini dapat menyimpan spirit muda layaknya domain spirit. Aku akan memberikannya kepadamu kalau kau mau membawa aku bersama dirimu, ujar bocah kuning ini dengan paniknya. Dan itu juga membuat Zu ia berujar, kupikir benda ini yang kau berikan ini bukanlah benda berharga. Ini hanyalah benda biasa. Tidak, Tuan Muda Zu. Ini adalah benda yang sangat berharga. Itu adalah satu-satunya benda berharga yang aku punya. Melihat bocah itu yang dikerjai habis-habisan oleh Zu menakut-nakutinya untuk memeras harta berharga milik bocah kuning ini. Di sini Zu ia berujar, baiklah, kau bisa ikut bersama kami. Dan beberapa saat kemudian, kini Zu ia pun pergi langsung menuju medan perang yang ada di kota Juleing yang ada di sisi gerbang lainnya. Di tempat ini, Zu dan juga Yunsu mereka pun melihat pertempuran masih terjadi di mana-mana. Di tempat ini, Yunsu yang melihat pasukan musuh masih ada di hadapannya membuatnya berujar, lihatlah, ada beberapa pasukan yang mengenakan zirah. Kupikir mereka ini akan sedikit sulit untuk dapat dihadapi, mengingat jumlah mereka juga lumayan cukup banyak. Tidak, kau tidak perlu khawatir. Teruslah maju, sambut dari Zu. Dan benar saja, kini Yunsu yang terus maju mendekati medan perang. Di sini Zu ia juga meminta kepada Shocking yang memang saat ini masih berada di garis depan untuk segera menyerang orang-orang yang ada di bawahnya. Shocking, seranglah mereka. Dan benar saja, kini Shocking yang pun melepaskan sihir petirnya untuk dapat memporak-porandakan para pasukan Juleing dengan sangat mudah. Dan itu juga membuat Yunsu yang melihatnya, hei, bukankah itu adalah naga cacat? Saat ini dia terlihat tidak lebih lemah daripada naga kilin milikku. Namun melihat Yunsu yang sepertinya sedikit terkejut dengan perkembangan dari Shocking, membuat Zu ia berujar, hei, lihat, itu adalah Shocking. Dia dapat menjadi seperti ini berkat bantuanmu. Jika bukan karena embun roh yang telah kau berikan tempo hari, dia tidak akan menjadi sekuat ini. Mendengar hal itu, di sini Yunsu ia masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Zu. Dan dia juga berujar, aku yakin Zumingang ia pasti memiliki metode khusus dalam melatih naga miliknya. Tidak mungkin hanya dengan meminum embun roh naga cacat itu dapat menjadi seperti ini. Itu tidaklah mungkin, pikir dari Yunsu yang memang melihat perkembangan Shocking sungguh sangat begitu pesat. Sedangkan di sisi lain saat ini pasukan Lin Chuan mereka pun sedikit kesulitan melawan para pasukan milik kota Juleing.
di mana selain mereka dibekali armor khusus yang dapat membuat mereka menjadi lebih besar lagi, mereka juga sungguh sangat kuat. Namun sayangnya, sekuat-kuatnya pasukan Zhuge Liang, tapi tetap saja di mata Yunzi, sang dewi perang, itu tidak ada gunanya. Karena dengan sedikit teknik pedang miliknya saja itu cukup untuk dapat jelah, membuat para pasukan Zhuge Liang porak-poranda. Ya, melihat Yunzi yang dapat menghancurkan para pasukan Zhuge Liang dengan sangat mudah membuat mereka pasukan bantuan yang berasal dari Kekaisaran Pusat. Mereka pun sadar kalau gelar yang dimiliki oleh Yunzi bukanlah hanya sekedar rumor belaka. Dan selesailah alur cerita dari Dragon Master di sini dulu, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Mohon maaf kalau ada translate yang agak salah karena ini translate sendiri. Dan sampai jumpa. Bye. Waduh.